Halo Dering Kuker, kumaha damang, hatur nuhun upami damang mah. Orang bijak bilang sehat itu mahal, maka dari itu kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan, karena percuma loba duit juga kalau nggak sehat mah tetep we sangsara. Oke, seperti biasa dengan tidak banyak ngabudhau dan kongres, kita langsung saja saksikan alur cerita filmnya yang berjudul Perempuan Tanah Jajahan. Tanah Jahanam maksud saya teh. Prung kaharareuh. Pokoknya lo harus bantuin gue cari kosan baru. Alkisah di suatu tempat dua sahabat yaitu Dini dan Maya, yang mana mereka berdua bekerja sebagai petugas gerbang tol. Kehidupan mereka tidak mudah dan selalu menemui kegagalan. Pada suatu hari sewaktu mereka lagi kerja, mereka ditemui seorang pengendara mobil jadul yang arogan, dan ternyata orang itu udah bolak-balik ke tempat itu selama seminggu. Pengendara itu lalu nyamperin Maya sambil membawa senjata tajam dan mengejar Maya sampai jatuh. Setelah jatuh, orang itu menyayat pahanya si Maya pakai golok. Lalu ia pun hendak membunuh si Maya, namun Pak Polisi keburu datang dan Maya pun berhasil diselamatkan. Emangnya lo masak? Sebulan setelah kejadian itu, si Maya dan Dini membuka usaha jualan baju. Namun sayang, usaha mereka belum membuahkan hasil. Lalu Maya ngomong sama Dini, dia akan pergi selama seminggu untuk mencari tahu tentang keluarganya. Saat di dalam toilet, Maya mengobrol sama Dini sambil memperlihatkan foto masa lalunya yang ia temukan di tas bibinya. Dan dengan alasan foto itu pula, Dini ingin pergi ke kampung orang tuanya. Lalu ia pun memberitahukan sekilas masa lalunya kepada si Dini. Lalu Dini pun keluar. Saat sedang pipis, Maya melihat lukanya yang bekas sayatan berdarah. Dan ternyata di dalamnya ada sebuah kertas. Lalu Maya pun memfoto kertas tersebut sebelum akhirnya foto itu jatuh ke dalam toilet. Singkat cerita, Maya dan Dini pergi menuju kampung Harjosari menggunakan bus angkutan yang biasa mengangkut warga ke daerah Harjosari. Dikarenakan bis hanya sampai terminal dan kebetulan tujuan masih jauh, lalu mereka pun naik delman untuk mempercepat perjalanan. Apa? Sensus penduduk. Saya nggak tahu banyak, Mbak. Karena bingung dengan tempat yang akan mereka tuju, mereka langsung pergi menuju rumah kepala desa yang bernama Kisap tadi. Sesampainya di sana, mereka memberi salam kepada yang punya rumah, lalu seorang ibu tua pun keluar, yang mana ibu itu adalah Nyi Misni, ibunya Kisap tadi. Ia pun keluar dan dengan nada yang agak tinggi ia menjawab dan menjelaskan bahwa Kisap tadi tidak ada di rumah dan mereka berdua disuruh kembali datang esok paginya. Kita telepon lagi nggak tuh tukang kudanya jemput kita lagi? Selepas dari rumah Kisap tadi, mereka berdua merasa bingung karena mereka belum punya tempat tinggal untuk menginap. Lalu mereka kepikiran dengan rumah yang besar tadi dan pikir Maya, toh itu pun rumah orang tuanya, meskipun belum jelas akan kebenarannya. Lalu akhirnya mereka pun tinggal dan menginap di sana. Setahu gue sih enggak. Singkat cerita, malam pun hideng. Di saat mereka tertidur, Maya terbangun dengan suara aneh yang belum tahu suara apa dan dari mana datangnya. Maya pun membangunkan Dini, tapi karena rasa capek, Dini susah dibangunin dan akhirnya ia keluar mengecek sendiri suara itu berasal dari mana. Si Maya terus mengikuti suara itu, lalu ada sesosok makhluk yang mengarahkan Maya pada suatu pondok, yaitu pondok kecil, di mana di pondok itu ada seorang ibu yang sedang ngahejeun melahirkan. Pagi harinya di balik jendela mereka melihat rombongan orang yang hendak mengubur bayi yang meninggal tadi malam. Selepas itu mereka pun pergi mengikuti orang itu dan secara kebetulan mereka bertemu dengan Kisap tadi.
Mereka pun menjelaskan kedatangan mereka ke kampung itu untuk menulis buku tentang dalang. Lalu keesokan harinya mereka pun disuruh datang ke rumah Kisap tadi. Meskipun sebenarnya si Maya bukanlah seorang mahasiswi sungguhan. Maaf Pak, kalau kami datang di waktu yang kurang tepat. Tidak apa-apa. Kalian bisa ke rumah. Sepulangnya dari makam, si Maya pergi ke warung untuk membeli sarapan. Dan si Dini langsung balik ke rumah. Saat di rumah, si Dini kedatangan dua orang tamu laki-laki yang menyuruh Dini dan Maya agar tidak menginap di rumah itu dengan alasan rumahnya udah tua dan takut roboh. Lalu si Dini pun ngawadul dengan mengaku dirinya sebagai Rahayu agar dia tidak diusir dari rumah itu. Karena saya Rahayu. Dua laki-laki itu terheran-heran setelah mendengar bahwa yang mereka temuin adalah Rahayu. Dua orang itu pun mengabarkan bahwa Kisap tadi sedang ada di rumah. Berhubung Kisap tadi mau ada pentas wayang di kampung sebelah, jadi mereka menyuruh dua orang itu untuk menemui Maya dan Dini. Ketika sedang berada di perjalanan, dua orang itu membawa Dini ke jalan yang jauh dari keramaian. Dan ternyata mereka berdua adalah orang jahat, anak buahnya Kisap tadi. Lalu mereka pun memukul dan menyiksa Dini hingga tak berdaya. Lalu Dini dibawa ke tempat Kisap tadi, dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Dini dibunuh dengan cara digorok lehernya oleh ibu Kisap tadi yang bernama Nyi Misni. Mereka melakukan itu karena mereka mengira Dini adalah Rahayu. Tidak hanya itu, Dini dikuliti untuk dijadikan wayang. Karena Maya sudah merasa bingung mencari Dini ke sana kemari, lalu ia pun pergi ke rumah Kisap tadi dan tetap saja Dini tidak ketemu, lalu ia pun pulang ke rumah. Pada malam harinya diadakanlah pagelaran wayang kulit yang bertujuan untuk melakukan ritual agar kutukan pada bayi yang baru lahir bisa normal kembali. Pagelaran wayang kulit yang diadakan malam itu sangat ramai sekali. Dan Maya juga ada di sana dan terus mencari Dini yang padahal Dini telah menjadi wayang karena wayang itu yang sebenarnya terbuat dari kulit Dini yang disangka mereka Rahayu. Dengan merasa pusing lalu Maya pun pulang ke rumah. Saat sedang duduk Maya melihat jurig budak letik, lalu jurig itu pun ngarahin Maya untuk melihat pondok tempat di mana biasa ibu-ibu melahirkan. Alangkah terkejutnya ketika Maya mengintip pondok itu karena ibu itu melahirkan bayi yang bersisik. Kisap tadi pun merasa heran kenapa kok bisa kutukan itu masih ada padahal Rahayu sudah dibunuh. Lalu Kisap tadi membunuh lagi bayi itu. Maya pun melihat kejadian itu dengan cara mengintip dari lubang kayu. Selagi mengintip, Maya tidak sengaja menginjak kayu. Orang-orang di dalam pun hampir mempergokinya. Tapi untung ada Ratih penjaga warung yang menyelamatkannya, lalu ia pun dibawa ke rumah Ratih. Ratih pun menjelaskan tentang keadaan kampungnya yang aneh itu. Tak hanya itu pula Ratih menceritakan tentang keluarga Ki Dono Wongso yang dulunya adalah orang paling kaya sampai pernikahannya pun digelar 7 hari 7 malam. Tapi setelah 3 tahun menikah mereka belum juga dikaruniai anak. Sampai-sampai Nyi Sinta sakit 5 tahun. Lalu kemudian akhirnya Nyi Sinta diberikan anak, tapi sayang anaknya itu lahir tidak mempunyai kulit. Semenjak itu Ki Dono Wongso tidak pernah gaul sama penduduk. Selepas itu pula ada kejadian 3 anak perempuan di desa itu menghilang ke melihat bayi itu untuk pertama kalinya. Suatu hari setelah sekian lama Ki Dono Wongso membawa putrinya keluar dan warga pun curiga 3 anak perempuan yang hilang itu dijadikan tumbal anaknya. Lalu mereka pun menggunjing Ki Dono Wongso sebagai penyebab hilangnya anak-anak perempuan di kampung itu. Tapi tak ada satupun yang bicara ke Ki Dono Wongso karena mereka nggak berani dan tidak ada bukti. Lalu Kisap tadi memprovokator dan menuduh Ki Dono Wongso melakukan perjanjian dengan iblis. Dengan dalih Ki Dono Wongso melakukan itu demi menyelamatkan anaknya.
Kidonowongso pun jadi gila dan membunuh semua pengiring musik yang ada di dekatnya. Saat pentas itu pula lalu dia pun bunuh diri. Beruntung anaknya diselamatkan oleh pembantunya, lalu ia pun membawa anaknya ke kota dan sejak hari itu desa itu terkutuk. Setiap bayi yang lahir di desa itu tidak berkulit dan semenjak itu Kisaptadi memberitahukan warga bahwa untuk memutus kutukan itu harus membunuh anak Kidonowongso lalu dikuliti dan dijadikan wayang. Cerita berpindah ke tempat Kisaptadi yang sedang ngobrol, lalu nenek Misni pun nimbrung dan menjelaskan bahwa yang dikuliti itu salah dan bukan orang yang tepat. Penduduk desa Kisaptadi dan ibunya lalu mencari Maya. Saat di rumah Ratih, Maya pun berfirasat bahwa mereka akan mencari dirinya. Lalu Maya dibawa kabur oleh Ratih untuk menghindari orang kampung. Di dalam hutan, Maya berterus terang pada Ratih bahwa suaminya telah meninggal ditembak polisi saat akan membunuh dirinya. Ratih pun merasa shock, tapi setelah dipikir-pikir Maya nggak bersalah dan kebaikan hatinya untuk membantu Maya pun tidak goyah. Kalau gitu boleh agak lebih cepat, Mas. Dengan ponsel yang ada di tangannya, Ia teringat akan tukang delman yang mengantarkan ia pertama kali ke desa itu. Lalu ia menelpon dan menyuruh polisi. Setelah sampai di sana, si tukang delman berhenti di tempat yang telah ditentukan oleh Maya. Pas nyampe di sana, mereka bertemu dengan orang desa yang hendak mencari Ayu dan percekcokan pun terjadi. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata polisi itu malah memihak orang-orang kampung itu dan ternyata sebenarnya polisi itu adalah warga kampung itu. Lalu akhirnya si tukang delman ditembak kepalanya sama polisi itu. Si Maya yang melihat dari balik bambu pun semakin heran dan ketakutan. Maya pun pergi ke jalan utama untuk menumpang kendaraan yang lewat. Setelah dapat, ia pun naik, tapi jurig 3 anak perempuan atau kita sebut saja jurig trio macan menakuti si bapak sopir dan akhirnya si mobil nabrak pohon dan Maya pun terpental. Setelah terpental, Maya didatangi jurig trio macan, lalu salah satunya masuk ke tubuh Maya dan membawa Maya flashback pada masa lalu ayahnya. Dan dari sana terungkaplah fakta sebenarnya bahwa ibunya telah berselingkuh dengan Kisaptadi dan menghasilkan dirinya. Karena ibunya Kisaptadi tidak setuju, lalu memantra-mantrai rambut mereka berdua sehingga anak dalam kandungannya Sinta kulitnya terkelupas. Tidak hanya itu pula, pengaruh mantra Nyi Misni mampu mempengaruhi Kisaptadi sampai ia tega membunuh Kidonowongso, istrinya dan para pemain musik pengiring wayang. Di dalam flashback itu pula si jurig trio macan menunjukkan tempat di mana ia dikubur Kidonowongso. Tak hanya itu, mereka meminta dibebaskan, yaitu dengan menunjukkan tempat di mana kulit mereka disimpan. Dan setelah menemukan kulit itu, lalu si Maya dan Ratih menguburkan kulit itu dengan tulang-tulangnya yang ada di rumah Kidonowongso. Sehabis mereka menguburkan tulang, lalu datanglah Nyi Misni, lalu ia menceritakan bahwa dia adalah pembantu di rumah itu sampai bertahun-tahun. Hingga pada suatu hari Nyi Misni diperkosa oleh Kidonowongso dan dicampakkan oleh Kidonowongso. Semenjak itu Nyi Misni hamil dan melahirkan Kisaptadi. Selepas itu datanglah warga desa yang hendak menangkap Maya dan Maya pun dibawa lalu mereka menggantungnya. Sewaktu digantung, Maya meminta mohon ke Kisaptadi agar tidak membunuhnya dan menjelaskan bahwa dirinya adalah anaknya dan dalang dibalik semuanya adalah ibunya. Selain itu, Maya memberitahukan Kisaptadi bahwa kutukan itu berasal dari 3 anak yang dikubur dan dikuliti oleh Kidonowongso, dan Maya pun telah menguburkannya. Kisaptadi tidak percaya begitu saja, lalu ia pun membawa pisau untuk mengeksekusi Maya. Namun si Ratih yang baik hati membawa bayi yang baru lahir dan hal itu pun membuktikan bahwa kutukan itu telah bebas.
Dengan membawa pisau, Nyimisni kekeh akan membunuh Maya, tapi Kisap tadi menahan Nyimisni lalu ia memarahinya. Karena ia sudah bosan dengan perlakuan ibunya dan merasa bersalah, ia pun bunuh diri disusul dengan ibunya Nyimisni yang menggorok lehernya. Kamu harus pergi sekarang. One years later, setelah kejadian itu, warga Harjosari memiliki kehidupan normal kembali. Tapi pada sore hari ada lagi kejadian mengerikan, yaitu bayi yang masih di dalam kandungan dimakan oleh juri kuyangnya Nyimisni. Dan cerita pun selesai. Pesan yang bisa diambil dari alur cerita film ini, janganlah ngawadul dan selingkuh, apalagi ketahuan sampai berkali-kali. Semoga cerita film ini bisa menghibur. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sampai jumpa lagi di alur cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.